Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Nur Rahman, unit kerja UPT SMP Negeri 2 Bangkinang. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan profesi guru di Universitas Negeri Padang, angkatan ketiga tahun 2023. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar pagi ini? Sehat? Tolong ketuanya diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pagi ini siswa sekalian sehat, tidak ada masalah apapun. Yang tetap semangat ya. Baik. Gimana, hadir semua? Ya, kita absen ya. Adinda. Desi Rafa. Sakit. Apa? Demam. Sakit. Rivaldo. Sakit. Saya Pak. Tadi Pak. Dede Mulyani. Noni. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran pada pagi hari ini. Apa mata pelajarannya? Kita masuk ke bab 4, yaitu menghargai lingkungan dan budaya lokal. Ya, menghargai lingkungan dan budaya lokal. Ada pertanyaan, bagaimana cara mempertahankan budaya lokal dalam era modernisasi? Ayo, berikan jawabannya yang bisa. Bagaimana cara mempertahankan budaya lokal dan dalam era modernisasi? Menurut kalian? Ya, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Sebagai ulasan, ya, dalam mempertahankan budaya lokal dalam era modernisasi, ingat kan? Kita jangan terpengaruh oleh budaya-budaya asing. Nah, seperti itulah salah satu cara dari mempertahankan budaya lokal dari dalam era modernisasi. Selanjutnya, bagaimana upaya yang dapat kalian lakukan untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah? Ya, bagaimana caranya? Ada bisa? Bagaimana cara kalian melakukan dan mengembangkan, melestarikan kebudayaan daerah? Ayo, ada yang bisa? Ya? Bisa? Salah satunya adalah dengan mengembangkan sektor pariwisata. Yang kedua, melestarikan kebudayaan tradisi daerah seperti kesenian, adat dan kebudayaan. Baik, di sana ada adat dalam pernikahan. Di sana ada tradisi kan? Dalam kesenian seperti ada kuda lumping, ada reog, ada tari piring dari Sumatera Barat, ya kan? Itu adalah salah satu cara melestarikan kebudayaan mereka. Baik, kita pada pagi hari ini akan melaksanakan diskusi kelompok.
kelompok yang sudah dibentuk untuk dapat Santi kelompok masing-masing. Octavia. Rekomendasi A dipanggil Santi Octavia. Kelompok masing-masing ya. Kita akan saya jelaskan sedikit mengenai menghargai lingkungan dan budaya lokal. Mengenal lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar mencakup 3 hal, yaitu lingkungan fisik, flora dan fauna, serta lingkungan sosial. Ya, perhatikan. Apa yang dimaksud dengan flora dan fauna? Flora adalah, ya, siapa bisa? Flora adalah tumbuhan, jenis tumbuhan ya. Sedangkan fauna adalah hewan. Serta lingkungan sosial. Lingkungan fisik umumnya mempengaruhi jenis flora dan faunanya atau tumbuh dengan hewan. Wilayah atau lingkungan tertentu akan diberi oleh flora dan fauna tertentu pula. Contohnya, dalam sebuah ekosistem ataupun dalam sebuah kelompok, ya, dalam sebuah kelompok terdapat sekumpulan binatang, ya, ada sekumpulan binatang. Di sana ada sapi, ada kerbau, ada kambing, ada ayam, ada harimau. Jadi binatang-binatang tersebut berada dalam satu wilayah atau satu lingkungan yang disebut dengan ekosistem ataupun kelompok. Dibahas lembar kerja masing-masing, kemudian dibuat deskripsi. Tahu deskripsi? Diuraikan menurut kelompok masing-masing ya. Kemudian nanti kita presentasikan di depan per kelompok. Baik, kita simak videonya. A. Mengenal lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar mencakup 3 hal, yakni lingkungan fisik, flora dan fauna, serta lingkungan sosial. Lingkungan fisik umumnya mempengaruhi jenis flora dan fauna, atau tumbuhan dan hewan. Wilayah atau lingkungan tertentu akan dihuni oleh flora dan fauna tertentu pula. Lingkungan fisik juga dapat mempengaruhi perilaku masyarakatnya. Sekarang banyak kampung dan desa mengembangkan keunikan masing-masing. Ada kampung warna-warni, kampung lampion, dan masih banyak lainnya. Ada juga hal khusus yang terkait dengan kegiatan warganya. Kali ini kita memasuki bab 5. Oke, sudah. Sekarang silakan dibuat deskripsinya atau diuraikan. Ya, dibuat kesimpulannya. Kita beri waktu 10 menit. Ya. Ya, coba. Ya.
sudah? Kelompok 3? Belum? Kelompok 2 sudah? Bisa? Sedikit lagi. Ditunggu 5 menit lagi. Kelompok 1 maju pertama ya. Presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Perhatikan kelompok lain. Boleh langsung dijawab, silakan. Gimana kelompok 2? Puas? Oke. Saya tambahkan sedikit ya. Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia. Di antaranya adalah menarik wisatawan asing untuk datang ke Indonesia. Itu akan memberikan masukan kepada bangsa Indonesia berupa devisa negara. Ya. Diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menghargai lingkungan dan budaya lokal. A. Mengenal lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar mencakup 3 hal, yakni lingkungan fisik, flora, dan fauna, serta lingkungan sosial. Lingkungan fisik umumnya mempengaruhi jenis flora dan fauna atau tumbuhan dan hewan. Wilayah atau lingkungan tertentu akan dihuni oleh flora dan fauna tertentu pula. Masyarakat di suatu wilayah dapat memiliki budaya dan Hasil diskusi dari kelompok 2. Kelompok 1 silakan, Gabriel. Silakan. baik, saya akan menjawab. Prinsip gotong royong dengan sama dijunjing, boleh sama dipikul, sekarang dengan nilai Pancasila terutama jawaban dengan sama dijunjing, boleh sama dipikul dapat dihubungi dengan sila ketiga, yaitu persatuan
satu. Buat bergotong royong itu adalah simbol dari Pancasila sila ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai lingkungan sekitar yang keras. lingkungan fisik dalam perilaku masyarakat menjaga di suatu wilayah atau memiliki budaya dan perilaku yang berbeda dengan masyarakat di daerah lain karena lingkungan lingkungan fisik yang tidak dimensikan adalah menyangkut kawasan pesisir atau daratan. Daerah pesisir adalah yang dekat dengan laut, biasanya berupa daerah datar dengan tanah berpasir. Sedangkan wilayah daratan yang adalah daerah yang agak jauh dari laut. Daratan dapat berupa dataran rendah maupun dataran tinggi atau pegunungan. Pegunungan wilayahnya juga dapat berupa bukit dan lembah yang landai. Dan dapat juga berupa tebing-tebing yang terjal. Di beberapa daerah seperti di Ternate, pesisirnya langsung bersambungan dengan gunung yang tinggi. Coba perhatikan tempat tinggal kalian. Oke, dari kelompok 1 ada yang ingin bertanya? Saya Rifan Nawawan, kami dari kelompok 1. Pertanyaan saya adalah tujuan negara kesatuan Republik Indonesia tergantung dalam pembukaan PUB 1945 alinea. Oke, apa pertanyaan? Ulangi. Pertanyaan diulangi. Tujuan negara kesatuan Republik Indonesia tergantung dalam pembukaan PUB 1945 alinea. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tujuan negara kesatuan Republik Indonesia tergantung dalam pembukaan lainnya tepat. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, baik. Jawabannya adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke ya. Cukup kelompok 1. Oke. Ada lagi yang ingin menanggapi? Maka ditutup kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil ringkasan kami. Silakan kelompok 4. Perhatikan ya kelompok lain. Pertama, lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar mencakup 3 hal, yaitu lingkungan fisik, flora, dan fauna. Tentu ada hal untuk menarik di setiap daerah kalian masing-masing yang layak disyukuri untuk dimakan. Oke. Hasil diskusi dari kelompok 4. Ya. Sekian dari presentasi hasil ringkasan kami. Jika ada pertanyaan, silakan ditanya. Bagaimana? Ada yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 4? Silakan. Ada. Ada? Ya.
Ya, dari kelompok 3 dulu, silakan berdiri. Berdiri. Ya, dari kelompok 3 perhatikan. Saya dari kelompok 3 akan memberi pertanyaan ke kelompok 4. Jika seseorang yang senantiasa nyaman bergaul dengan orang berbeda keyakinan, tetapi tidak berkeinginan mendalami ajaran yang dianut orang lain, sudah cukup baik memelihara kerukunan. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila terutama. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh kelompok 3. Silakan Pak. Sikap seorang yang senantiasa nyaman bergaul dengan orang berbeda keyakinan, tetapi tidak berkeinginan mendalami ajaran yang dianut orang lain sesuai dengan sikap kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap kedua mengajarkan untuk menghargai dan menghormati semua manusia sebagai sesama makhluk Tuhan yang sama, tanpa membedakan mata, hitam, suku, agama, ras, dan istiadat. Nah, kelompok 3. Cukup. Cukup. Terima kasih. Silakan. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi diskusi kelompok yang sudah kalian laksanakan tentang materi menghargai lingkungan dan budaya lokal. Ya, baiklah, kita akhiri diskusi pada hari ini. Namun sebelum kita akhiri, saya meminta tanggapan dari siswa sekalian. Silakan, ada yang ingin memberikan tanggapan tentang pembelajaran yang kita berikan pada hari ini. Silakan. Ada? Bagaimana pembelajaran hari ini? Menarik? Menyenangkan? Atau memusingkan? Menantang. Iya, terima kasih. Kemudian Bapak meminta kepada siswa sekalian nanti tolong perhatikan di rumah, di lingkungan ya, perhatikan hal-hal yang menarik tentang fisik, flora dan fauna yang ada di sekitar rumah ataupun pekarangan ya. Untuk minggu depan dibuat dikumpulkan ya. Minggu depan libur ya? Nanti sesudah libur dikumpulkan ya. Kemudian baiklah kita melakukan refleksi pada hari ini. Refleksinya bagaimana dengan pelajaran hari ini? Menyenangkan, menarik dan menantang ya? Oke. Kemudian apakah siswa sudah bisa melakukan diskusi dengan baik? Ya. Selanjutnya, apa yang perlu kita tingkatkan dalam proses pembelajaran selanjutnya? Silakan. Apa yang perlu kita tingkatkan? Lebih fokus. Ada lagi? Lebih percaya diri. Oke. Terima kasih.
Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum kita akhiri, tolong berdoa disiapkan. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan tetap semangat. Ikuti pelajaran selanjutnya. Oke, silakan kembali ke kelas dulu.